Halo, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda, jumpa lagi bersama saya Hans Komarollah di Respon Populer. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberi respon saya berkaitan dengan tepat sudah tanggal 21 Mei 2025 menjadi 27 tahun sudah usia reformasi kita. Dan tanpa sadar, kita hari ini sudah tumbuh di era reformasi lebih daripada 27 tahun. Dan hari ini betapa kita bisa menyaksikan dan merasakan tentang bagaimana perbedaan dan spirit perjuangan daripada reformasi itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya lebih jauh untuk memberi pendapat saya secara pribadi, mohon kiranya bagaimana perspektif teman-teman sekalian berkaitan dengan situasi dan kondisi yang teman-teman rasakan di era hari ini. Apakah kemudian ketika ini bukan upaya untuk kemudian mengajak teman-teman semua kembali kepada belakang, bukan. Tetapi sekurang-kurangnya hasil daripada reformasi itu adalah bicara tentang situasi yang ingin diperbaharui, yang dianggap buruk sistem yang dahulu, lalu kemudian mau ingin shifting atau mau ingin melakukan satu purifikasi kepada satu sistem yang agak lebih bagus daripada sistem yang lalu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana pendapat dan situasi kebatinan yang teman-teman rasakan hari ini dengan situasi peristiwa yang terjadi pada era zaman presiden kedua kita, Pak Harto. Silakan dituangkan di kolom komentar dan kita diskusi pelan-pelan di sana ya, teman-teman sekalian. Jadi gini teman-teman sekalian, ini karena kebetulan saya juga adalah mahasiswa gitu ya. Jadi saya punya situasi dan ya perasaan yang agak sedikit haru berkaitan dengan kondisi kita hari ini bila kemudian kita lihat beberapa poin yang diperjuangkan pada era reformasi 98 itu gitu. Di sana kemudian kita lihat ada sekurang-kurangnya ada 6 ya kalau saya tidak keliru di sana. Tapi yang kita lihat misalnya di antaranya ya, beberapa di antaranya. Misalnya praktik KKN yang waktu itu dianggap menjalar gitu ya dan mengakar. Terlalu menyengsarakan bangsa Indonesia. Dengan situasi seperti itu, lalu kemudian membuat lebih tambah semangat gitu ya. Spiritnya itu langsung meledak gitu. Sehingga kemudian ya Pak Harto mesti harus tumbang gitu loh, demi untuk memperbaiki tatanan yang ada gitu. Nah, jadi ini salah satu diantaranya untuk menumbangkan rejim Orde Baru misalnya, itu adalah tentang pertimbangan menyangkut soal masalah KKN yang menjalar. Kala itu ya. Yang kedua adalah menyangkut soal masalah pemisahan ABRI misalnya ya, TNI dan Polri misalnya. Itu salah dua di antara beberapa poin yang kemudian menjadi spirit perjuangan di dalam konteks untuk menumbangkan rejim Orde Baru kala itu. Nah, dan beberapa lagi di antaranya banyak gitu, hampir sekurangnya ada 6 gitu, tapi saya lupa, rada-rada lupa gitu, mohon maaf dengan keterbatasan ini. Tapi gini, saya mau ingin memberi perspektif saya berkaitan dengan hal ini, karena ini menyangkut soal masalah situasi yang dimana ini hadir daripada perenungan antara kondisi hari ini dengan kondisi kala itu, dimana kita melakukan satu shifting, kita berupaya untuk kemudian melakukan satu tatanan yang lebih baik, melakukan purifikasi yang lebih pada peradaban yang lebih bagus, mempertimbangkan tentang kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih meluas gitu, yang dimana tidak boleh dihegemoni oleh kelompok tertentu, kesejahteraan jangan kemudian tersimbolisasi oleh pihak-pihak tertentu gitu misalnya. Nah, tapi kesejahteraan mesti harus oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh seluruh anak bangsa Indonesia, dan itu adalah cita-cita terbesar daripada konstitusi kita, di mana kita mau ingin menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya saja bagi segelintir orang. Jadi saya kira clear di situ. Oke, ini berkaitan dengan spirit itu. Di mana teman-teman sekalian, saya melihat dan silahkan saya mengajak kembali gitu loh, kita melihat apakah kemudian spirit ini telah terrealisasi ataukah tidak pada kondisi hari ini. Nyatanya banyak cita-cita reformasi itu belum terrealisasi hari ini. Kita jangan bicara soal masalah cita-cita bangsa deh, cita-cita kemerdekaan deh gitu. Kita bicara saja tentang era reformasi dan cita-cita reformasi, di mana cita-cita reformasi mau ingin mengajak kita itu kembali kepada asas perjuangan para founding parents di sana.
di mana perjuangan mereka untuk mengangkat harkat dan martabat anak bangsa, kan seperti itu. Lalu kemudian mencita-citakan agar masyarakat itu semuanya tumbuh dengan kesejahteraan yang mumpuni gitu. Nah, tapi pada faktanya seketika 27 tahun ini kita sama-sama menyaksikan dan sama-sama merasakan hidup di dalam era reformasi ini. Yang nampak adalah tentang berbagai macam kegaduhan, dan di mana itu adalah berkaitan dengan cita-cita terbesar reformasi dan cita-cita terbesar para founding financial. Sejauh ini, sejauh 27 tahun era reformasi dan sejauh 79 tahun sudah kemerdekaan Indonesia, itu belum terrealisasi secara maksimal, optimal untuk seluruh anak bangsa Indonesia. Lantas, apa yang mesti harus dikata di era 27 tahun sudah era reformasi ya? Dengan spirit untuk memperjuangkan seluruh ya kesejahteraan untuk semua pihak gitulah. Ya, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita katakan adalah kita bisanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas matinya nurani dan spirit reformasi itu, karena sampai sejauh ini tidak nampak sedikit pun apa yang diperjuangkan di sana. Yes, yang diperjuangkan di sana adalah tentang pemisahan ABRI, tapi apa yang kita lihat hari ini nampak sekali gitu loh, revisi undang-undang TNI kembali lagi diteken dan dijadikan sebagai undang-undang gitu misalnya, dan kemudian diperankan di sana. Apa itu? Misalnya pemisahan ABRI dan tidak mau ingin dilibatkan gitu loh TNI misalnya di dalam urusan-urusan sipil misalnya. Tetapi apa nampaknya? Yang nampak hari ini adalah TNI kemudian mengambil alih lagi, diikut sertakan di dalam ruang-ruang ya sipil itu gitu loh. Nah, silakan teman-teman bisa menambahkan bagaimana narasi-narasi selanjutnya berkaitan dengan hal ini ya, sesuai dengan pemantauan dan bacaan teman-teman semua di sana. Nah, lalu berkaitan pula dengan kemudian KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Justru hari ini lebih fatal daripada kala itu. Hari ini konon katanya, jika kemudian korupsi yang beberapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu misalnya, kita secara bersama dihebohkan dengan klasmen ya korupsi gitu, yang dipimpin oleh PT Timah gitu ya, Pertamina gitu, Antam gitu loh, yang konon katanya sampai kemudian mencapai angka kuadriliun gitu loh. Ini kan dahsyat melebihi daripada situasi kala itu, di mana spirit untuk membasmi dan meruntuhkan rejim Soeharto adalah salah satu diantaranya adalah karena mempertimbangkan soal masalah urusan KKN. Tapi kondisi hari ini apakah kemudian lebih baik KKN-nya daripada situasi Pak Harto waktu itu? Lebih buruk hari ini saya kira. Lebih buruk hari ini ketimbang kala itu. Hari ini hampir setiap pejabat yang ada, dugaannya itu terlibat semua gitu loh. Nyatanya undang-undang perampasan aset, usulan untuk undang-undang perampasan aset itu segera untuk dibahas dan disahkan sebagai undang-undang, nyatanya sampai hari ini masih terjadi tarik ulur ya antara pro dan kontra, dan kebanyakannya adalah tentang kontranya. Dan ini mengindikasikan bahwa kebanyakan di antara mereka itu bisa memungkinkan sekali bahwa terlibat di dalam urusan praktik KKN, sehingga kemudian mereka takut ketika terciduk misalnya, maka aset-asetnya akan dirampas demi pengembalian keuangan negara. Ya, akibatnya adalah, yes, Anda tahu secara bersama, undang-undang perampasan aset tidak harus digolkan sebagai undang-undang. Bayangkan loh, dari tahun 2018 sampai sejak hari ini, itu masih saja menjadi perdebatan dan masih saja menjadi tarik ulur. Sementara itu revisi undang-undang TNI yang tidak masuk prolegnas saja, itu lewat jalur khusus, dan seketika dibahas di hotel-hotel megah gitu loh. Di tengah efisiensi anggaran, tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang. Kan membuat kita menjadi bingung. Emang undang-undang perampasan aset tidak bisa dibikin dengan cepat seperti itu? Kan begitu. Nah, tapi dari sini kan kita kemudian ya mindset kita kemudian dicerahkan gitu loh, bahwa dengan permainan seperti ini sebetulnya ini adalah tentang indikasi bahwa bisa saja memungkinkan sekali ada banyak pihak yang terlibat di sini. Dan ketika ini terjadi dan menjadi undang-undang
undang-undang dan menjadi legal dan diikuti, maka Anda bisa bayangkan betapa setiap orang yang ketika itu terciduk, maka bagaimana nasib mereka. Nah, ini situasi ini mungkin saja difikirkan oleh mereka, ya, sehingga kemudian memperhambat perjalanan pembahasan daripada undang-undang perampasan aset ini, gitu loh. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya kita ini memiliki spirit reformasi itu hanya saja tentang teriakan merdeka, teriakan menjatuhkan Soeharto kala itu. Tetapi ketika begitu jadi dan selesai hari ini, semua itu, spirit itu tidak terrealisasi dengan baik. Ya, ini wujud nyata bahwa sebetulnya kita hanya berteriak atas nama keadilan, atas nama kesejahteraan bangsa Indonesia, tetapi kita ini tidak memiliki niat yang tulus, yang baik untuk betul-betul memperbaiki tatanan sistem di negara yang kita cintai ini. Jelas, instrumen-instrumen hukumnya saja agar kemudian menghindari dan menyelesaikan KKN saja, itu tidak serius untuk dibahas. Apa itu? Yes, buktinya adalah undang-undang perampasan aset. Sampai hari ini kemudian masih menjadi perdebatan dan tidak ada wangi-wanginya gitu loh. Menyangkut soal masalah dibahas dan akan disahkan menjadi undang-undang gitu loh. Sampai hari ini. Yang dimana itu adalah tentang afirmasi bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme di era ini, di 27 tahun sudah era reformasi ini, itu tumbuh subur. Bahkan akarnya nancap ke bawah dan paling keras. Tidak bisa dicabut. Akar serabutnya malah justru menjalar kemana-mana. Ini adalah fakta daripada kondisi kita hari ini. Siapa yang bisa membantah kondisi ini? Siapa yang bisa membantah? Ketika ada yang bisa membantah, lalu mengapa kemudian ada klasmen korupsi yang dipimpin oleh Pertamina, Antam, PT Timah, dan lain seterusnya, yang bahkan kemudian ada dugaan menyangkut soal masalah angka korupsinya sampai pada angka kuadriliun gitu. Ini kan sesuatu yang di luar daripada nulur. Ya. Jadi, ada banyak hal yang kita dorong kala itu untuk meruntuhkan Soeharto. Salah satu di antaranya adalah tentang nepotisme dan otoritarian yang dipimpin oleh Soeharto itu. Kita mau ingin menyelesaikan itu, tapi kita tidak sadar bahwa di era kita hari ini, di era reformasi ini, kita tidak begitu baik daripada eranya Pak Harto kala itu. Apakah kita tidak menyadari bahwa ini adalah bagian daripada dosa? Jadi gini teman-teman sekalian, menyangkut soal masalah kondisi kita hari ini, di mana kita hidup dan tumbuh di era reformasi ini, saya kira ini adalah penting sudah untuk kita evaluasi secara total. Dan harapan saya sebagai anak bangsa di era Pak Prabowo, di awal periodenya ini, di awal tahun pertama periodenya ini, kita mengharapkan kemudian banyaknya terobosan di sana. Termasuk di antaranya adalah tentang terobosan untuk menyelesaikan KKN di Republik ini. Ya, semoga saja harapan saya itu undang-undang perampasan aset itu menjadi undang-undang di eranya Pak Prabowo. Ya, kita harapkan itu. Semoga Pak Prabowo memiliki spirit untuk menyelesaikan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Republik ini. Sehingga pelan-pelan kita memperbaiki semuanya dan pelan-pelan dengan berbagai macam upaya dan ikhtiar agar mengambil kebijakan-kebijakan yang tentu menyasar pada kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, itulah pendapat saya berkaitan dengan persoalan ini. Ya, bagaimana pendapat teman-teman sekalian di era 27 tahun sudah reformasi hari ini? 21 Mei 2025. 27 tahun sudah kita hidup di era reformasi.